Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Oke, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Oke guys, kita tahu ya bahwa di Indonesia banyak sekali ragam tanaman, juga spesiesnya itu yang cukup banyak sekali ya. Dan ini merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah spesies tanaman yang tidak bisa dipandang sebelah mata, dan saking banyaknya kadang-kadang kita sendiri kurang menyadari bahwa ada tanaman-tanaman yang ternyata bermanfaat loh guys ya. Nah, oke guys, salah satu tanaman yang bermanfaat ya, dan ini tumbuh secara liar adalah kirinyuh ya, atau yang punya nama Latin Chromolaena odorata, atau biasa disebut sebagai gulmasiam ya. Ini merupakan salah satu gulma yang tergolong berdaun lebar. Nah, kirinyuh ini ya ternyata kita bisa temukan di mana-mana ya. Nah, ini dia ya, ada yang ada bunganya ini dan daunnya kayak gitu, itu merupakan tanaman kirinyuh. Dan berdasarkan sebuah literatur, tumbuhan kirinyuh ini diperkirakan ini menyebar luas di wilayah Indonesia sejak tahun 1910 ya. Dan sebenarnya sih tanaman ini bukan tanaman yang berasal dari Indonesia ya, tapi berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah, yang selanjutnya menyebar ke daerah tropis seperti Asia, Afrika, dan Pasifik. Nah, kemudian guys, tanaman ini karena tumbuhnya itu sangat cepat, bisa digolongkan sebagai gulma invasif ya, dan merupakan semak berkayu yang membentuk ini kelompok dan dapat mencegah pertumbuhan tanaman lain sehingga sangat merugikan, makanya disebut sebagai pesaing yang agresif. Nah, di samping ini ya pertumbuhannya yang cukup pesat, nah ternyata ini juga memiliki banyak sekali khasiat atau manfaatnya. Nah, kita ini ya, kita beritahu dulu tentang apa aja sih kandungan senyawa yang ada di dalam tanaman kirinyuh ini. Nah, kandungannya itu meliputi beragam minyak sirih, flavonoid, steroid, alkaloid, fenolik, ada saponin, dan juga tanin. Nah guys, pada ekstrak air daun kirinyuh ternyata terdapat juga zat-zat antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab kebusukan pada sayuran. Nah guys, salah satu senyawa di dalam perasan air daun kirinyuh ini diperkirakan dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur pada tanaman cabai merah. Nah, senyawa ini adalah metabolit sekunder golongan steroid. Nah, senyawa steroid ini merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder ya guys ya. Nah, golongan senyawa steroid ini diketahui mempunyai aktivitas bioinsektisida, antibakteria, fungisida. Nah, ini dia. Nah, langsung aja ya kita kasih tahu apa sih manfaat yang terkandung di dalam tanaman kirinyuh ini. Oke, langsung aja. Ada beberapa ini ya manfaat yang saya udah temukan di ini ya. Nah, manfaat yang pertama ya ditemukan dari beberapa sumber maksudnya ya. Manfaat pertama adalah sebagai obat kista, yaitu obat yang berkaitan dengan reproduksi pada manusia ya. Nah, terus kemudian ternyata juga bisa digunakan untuk mencegah kanker serviks ya. Terus kemudian guys, tanaman kirinyuh ternyata juga bisa digunakan sebagai anti diabetes ya. Terus kemudian mengatasi vertigo, kemudian juga bisa digunakan untuk obat MAH, terus kemudian menyehatkan jantung ya. Nah, ini menurunkan kolesterol, mengatasi asam urat, anti hipertensi, kemudian untuk mencegah kanker payudara, mengobati sakit kepala. Nah, kemudian digunakan sebagai obat alami diet ya. Nah, gitu guys ya. Dan ini cukup lumayan ya guys ya, karena dengan kita memanfaatkan
yang ada di sekitar kita, kita mendapatkan yang lebih ya guys ya. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan dari tanaman ini? Caranya adalah dengan mengambil ini ya, daun kirinyo, kemudian direbus ya, kemudian diminum ya guys ya. Tentu saja memang untuk tanaman-tanaman yang berkhasiat meskipun itu herbal, kita harus ini ya, harus bertanya pada orang yang lebih ahli supaya tidak timbul efek samping di kemudian hari. Dan ketika kita sudah bisa ya mengatasi penyakit tersebut yang kita ini ya, kita derita, nah harusnya kita harus menghentikan ya, dan kita nggak terus-terusan mengkonsumsi tanaman itu dalam jangka panjang, karena bagaimanapun juga meskipun tanaman herbal itu memang ini ya, banyak yang mengatakan sangat sedikit efek sampingnya dibandingkan dengan obat kimia, tapi tetap kita harus ini ya, harus ya ini sih, hati-hati gitu lah guys ya, supaya kita tidak mengalami ini ya, gangguan gitu ya. Dan ya namanya aja tanaman ya, tanaman apapun itu termasuk juga makanan, kita perlu juga untuk memvariasikan dengan yang lainnya supaya satu kadar ini ya, zat tertentu yang masuk ke dalam tubuh itu nggak berlebihan ya, kita bisa imbangkan ke yang lainnya supaya tidak timbul penyakit yang lainnya. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini, dan mudah-mudahan bahasan kali ini bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu lagi di video berikutnya.